Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya nyapa dulu nih, kayaknya sudah ada siapa tadi? Mas Erik sama Mas Robi nih yang sudah antusias banget untuk join event hari ini ya. Event malam ini untuk kita belajar bareng sama Mas Rio Burhan terkait bagaimana nanti kita mau membangun website yang profesional dan efisien. Nah, mungkin sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Kenalan dulu mungkin nama saya Andi Novianto. Saya selaku General Manager Jagoan Hosting menyambut teman-teman di sini untuk bisa ikutan numpang belajar hari ini juga sama teman-teman bagaimana nanti membangun website ini. Nah, sebelum kita mulai kayaknya perlu perlu apa? Kita perlu tes ombak dulu nih. Kira-kira di sini udah ada belum ya yang sudah punya website atau mungkin udah punya pengalaman berapa tahun malah ngelola website. Boleh dong ngisi pool yang muncul di layarnya teman-teman semuanya. Boleh dibantu isi ya teman-teman. Oke. Terima kasih buat mengisi pollingnya. Nah, kita akan langsung masuk ke acara. Jadi mungkin bagaimana event ini bisa terjalin itu karena memang ada inisiasi dari Blogs Indonesia untuk kita bersama-sama Jagoan Hosting untuk sama-sama untuk memberikan edukasi atau mungkin sharing knowledge untuk bagaimana kita bisa membangun WordPress yang lebih simpel dengan memanfaatkan editor dari WordPress sendiri yaitu Gutenberg. Dan nanti mungkin ada beberapa tips dari Mas Rio yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk kita bisa lebih mengoptimalkan website kita masing-masing kayak gitu. Dan acara ini juga eh, sebagai bahan untuk Jagoan Hosting untuk berkenalan sama teman-teman semua di sini. Karena Jagoan Hosting ini merupakan provider yang kami sudah 17 tahun ada di dalam industri digital dan kami berharap bisa dapat banyak feedback maupun inputan dari teman-teman di sini. Jadi di sini kami sekaligus belajar sih, kayak gitu. Mungkin itu aja mungkin untuk perkenalannya langsung saya sambut ini Mas Rio. Monggo Mas Rio untuk on cam dan bisa langsung sharing. Halo semua, halo Mas Andi, Halo. gimana kabarnya Mas Andi? Wah, sehat selalu Mas. Sehat selalu ya. Dan apa nih antusias banget ini untuk belajar dari Mas Rio ini. Wah sama-sama Mas, sama-sama belajar, kita sama-sama ngulik malam ini mungkin ya. Siap. Ya, oke. Ini Ayo saya Mas Rio, cerita. monggo bisa Ya, langsung mulai sesinya. oke, mungkin saya cerita sedikit tentang Blogs Indonesia ya. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas, teman-teman. Jadi Blogs Indonesia itu ceritanya karena beberapa waktu lalu gitu, kebetulan ada acara di WordPress, WordCamp Next Gen, terinspirasi dari WordCamp Next Gen Tegal gitu, yang mana saat itu membahas tentang website untuk enterprise gitu. Dan pada saat itu workshopnya itu menggunakan eh, full site editing atau blocks editor gitu. Yang kebetulan eh, ada beberapa teman-teman yang bercerita tentang gimana caranya kita punya tempat untuk berbagi informasi, sharing knowledge dan juga apa namanya tips dan triks untuk ngulik blogs editor ya, karena memang sebenarnya eh, blogs editor itu sendiri sebenarnya nggak terlalu banyak orang familiar di Indonesia gitu. Sedangkan pada saat ini eh, istilahnya popularitasnya sudah semakin tinggi dan penggunanya semakin banyak gitu ya. Jadi itu sekilas tentang blogs Indonesia dan itu juga tema yang akan kita coba sharing malam ini. Oke, saya izin sharing teman-teman. Oke, semua udah kelihatan ya layar saya dan saya juga cukup jelas. Oke, kita akan mulai. Jadi topik kali ini adalah WordPress blogs. Bagaimana membangun website yang profesional dan efisien gitu ya. Jadi efisien yang dimaksud apa, profesional yang dimaksud juga gimana nanti akan kita coba lihat lebih jauh gitu ya. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan.
mungkin beberapa teman-teman banyak yang belum tahu latar belakang saya gitu ya, saya siapa. Jadi saya adalah seorang web designer, teman-teman, dan juga seorang WordPress enthusiast sebenarnya gitu. Nah, aktivitas saya sehari-hari saya bekerja sebagai creative director di FAB Indonesia. Terus kemudian saya juga ada side project yang bernama Space di digital platform. Kemudian juga saya menjadi salah satu organizer di WordPress Meetup Jakarta dan saat ini juga banyak ngulik-ngulik di blogs Indonesia gitu ya. Terus area fokus saya sebenarnya lebih ke digital branding, terus juga UI UX design, UX writing, dan juga loyalty building. Jadi lebih ke eh, CRM dan lain-lain. Kemudian kalau teman-teman ada yang ingin kontak saya, bisa kontak saya melalui link ini, links.rioburhan.com. Oke. Ini sekilas tentang project yang sedang dan sudah saya kerjakan ya, beberapa dari uh, project dalam negeri maupun project-project perusahaan swasta. Oke, kita masuk ke agendanya. Jadi beberapa yang akan kita bahas pada saat ini adalah analisa masalahnya, terus solusinya seperti apa, kenapa kita memakai solusi ini gitu ya, terus overview tentang si solusi ini atau site editor yang akan kita bahas nanti seperti apa, dan ini demonya yang akan kita ulik lebih jauh seperti apa site editor dan gimana cara opreknya ya site editor itu sendiri. Dan terakhir nanti kita ada Q&A, mungkin ada teman-teman yang belum begitu jelas bisa nanti tanya-tanya juga. Oke, pertama dimulai dari analisa masalah ya. Jadi beberapa yang saya lihat adalah eh, ini ada beberapa faktor. Jadi yang pertama maintenance. Jadi ini yang umum terjadi kita lihat ketika kita menggunakan website terutama WordPress gitu ya. Jadi ada beban pemeliharaan di situ maintenance dari sisi maintenance. Kemudian juga ada resiko rusak tampilan ketika setelah di-update gitu ya. Ini yang umum terjadi. Terus kemudian juga dari sisi keamanan, nah ini yang banyak banget sekarang muncul adalah apa namanya eh, malware dan lain-lain gitu ya. Jadi ketika kita nggak sigap dengan pembaruan tersebut, ada update website kita, maka akan berdampak pada keamanan website gitu ya. Nah, kemudian juga ada juga dari sisi cost. Jadi ketika kita memiliki usaha dengan apa namanya WordPress sebagai tools, ini juga sebenarnya terjadi di website builder lain. Jadi ada pengeluaran cost yang berlebih ketika kita mencoba membangun website gitu ya. Terus yang terakhir ini yang cukup penting yaitu user experience gitu. Jadi kompleksitas yang dialami user dalam menggunakan panel admin atau dashboard WordPress ya. Ketika eh, ini di handover, terutama ketika di handover ke end user kita gitu ya. Jadi umumnya ini 4 masalah yang sering kita lihat. Nah, kemudian solusinya seperti apa? Jadi solusinya adalah yang saya coba bawa site editor, yaitu block-based theme. Ya. Block-based theme ini apa? Jadi tema-tema yang berbasis dari blogs gitu ya. Jadi ada 2024 dan lain-lain, Oli dan lain-lain ya. Jadi ini ada beberapa customisasinya bisa dilihat di sini. Oke, bentar ya. Oke, alasannya ada beberapa alasan. Jadi benefit dari keuntungan menggunakan site editor ini, yang pertama adalah pengaturan menyeluruh gitu. Jadi kita bisa edit semua elemen di dalam eh, website kita. Terus kemudian kemudahan editing. Jadi pada saat kita handover ke end user, itu editingnya nggak kompleks, nggak ada panel editor dan lain-lain yang bisa kita hide ya, atau bisa kita atur lebih jauh. Terus kemudian ini 0% plugin dependency, jadi kita nggak terlalu bergantung sama yang namanya plugin. Terus kemudian performa tinggi yang nanti juga bisa kita coba cek ya sama-sama. Terus kemudian nggak kalah penting ini 100% gratis karena memang sudah bawaan dari WordPress ketika kita install si website WordPress gitu. Jadi ini sudah ada di dalamnya. Dan terakhir ini customisasinya cukup fleksibel.
Karena yang sekarang 2024 bisa digunakan untuk website-website company gitu ya, portofolio dan lain-lain gitu. Tapi memang selain benefit ini saya juga harus mention bahwa ada beberapa kekurangannya ya. Jadi kayak misalkan ini nggak bisa dipakai untuk website yang terlalu kompleks, yang terlalu banyak fungsi atau terlalu banyak fitur-fitur yang ada di dalam websitenya gitu. Jadi digunakan mungkin untuk website-website yang mungkin bisa dibilang simple gitu ya. Terus eh, kita memiliki informasi yang cukup di dalamnya untuk disampaikan gitu tanpa sesuatu hal yang berlebih ketika menampilkan website. Kira-kira seperti itu. Nah, overview-nya jadi ini salah satu yang menurut saya pendekatan yang paling baik ketika kita menggunakan blog-based themes gitu ya, atau site editor. Jadi pastikan website yang kita miliki itu punya desain awalnya dengan grid-based gitu. Jadi sesuai grid gitu. Kemudian di dalam site editor sendiri ini ada intrinsic design karena pendekatannya lebih ke end user sebenarnya gitu. Jadi di tiap device-nya dia akan menyesuaikan otomatis gitu ya. Jadi tanpa perlu kita atur tipografi atau layout-nya, ini nanti eh, akan mengatur dengan otomatis gitu. Kemudian ada fitur theme builder yang biasanya kita temukan di Pro plugin atau Pro themes gitu ya. Jadi di dalamnya sudah ada theme builder gitu. Jadi kita bisa mengatur banyak hal seperti misalkan header, footer, templates. Jadi misalkan tampilan post post seperti apa, halaman post, halaman page yang lain seperti apa gitu ya. Jadi bisa kita atur di dalamnya gitu. Terus kemudian ada real time view. Nah, ini juga cukup penting karena ketika kita desain suatu tampilan website, hasilnya itu sama persis dengan apa yang ada di depan gitu. Jadi ada yang apa yang ada di dalam editornya akan muncul sama persis seperti di depan gitu ya. Jadi ini gambarannya. Terus kemudian kalau misalkan ingin kita customisasinya lebih advance lagi, maka kita bisa menambahkan beberapa add-ons gitu ya. Dukungan pihak ketiga untuk lebih advance desainnya. Jadi ada Stackable di sini, ada Quickly dan lain-lain Maxiblocks yang ini sebenarnya cukup familiar dan cukup banyak dipakai pengguna WordPress global gitu ya. Jadi beberapa perusahaan bahkan itu mulai switch dari mereka membuat add-ons yang ada dari page builder yang ada sekarang mencoba di Gutenberg gitu karena memang demand-nya cukup tinggi gitu. Jadi beberapa di antaranya mencoba mendevelop add-ons berdasarkan dari Gutenberg gitu ya atau block based editor. Oke. Nah, kita coba demo gitu ya. Kita coba demo. Eh, Nah, ini website yang saya buat. Oke. Ini sudah ada websitenya. Kita akan coba lihat tampilannya seperti apa di sini. Gitu. Nah, ini tampilannya homepage ya yang akan kita bikin. Sebenarnya ini eh, desainnya sudah ada di Figma ya. Jadi sebenarnya bisa dibuatnya dari situ dulu. Jadi kita perlu siapkan. Memang kalau tips saya menggunakan blog based themes atau site editor itu kita harus punya materi dasar yang kuat dulu gitu untuk mulai develop gitu ya. Jadi kita punya desain yang sudah ada gitu, frameworknya sudah ada, sitemapnya jelas seperti apa, lalu baru kita mulai bangun gitu ya. Jadi ini beberapa eh, sampelnya mungkin ada di sini section-sectionnya gitu ya. Jadi bisa dibuat seperti ini gitu. Nah, mungkin eh, yang paling mencolok adalah, sorry kalau ada misalkan ada backsound. Jadi di sini yang mencolok di sini adalah sebenarnya semuanya ini berdasarkan grid based design gitu ya. Jadi semuanya sesuai sesuai grid based. Ntar ya saya off dulu saya sambil liatin file Figma-nya.
Ya, ini tampilan desain Figma-nya, gitu ya. Jadi dimulai sebaiknya dari konsep yang jelas gitu. Kalau misalkan kita mau coba ulik dari site editor gitu, karena cukup sulit memang learning curve-nya ketika kita menggunakan site editor tanpa landasan ya. Maksudnya kita langsung coba di situ akan cukup sulit gitu. Karena memang bentuknya yang blank canvas gitu. Jadi memang lebih baik kalau misalkan di awal-awal lebih baik kita siapkan materinya, baru kita eh, mulai kita buat untuk front end-nya atau tampilannya gitu ya. Jadi di sini sebenarnya sudah ada desainnya gitu. Jadi yang kita bikin sebenarnya sama seperti apa yang ada di Figma gitu. Nah, kalau teman-teman lihat sebenarnya untuk membangun website yang lebih mudah di site editor, ketika kita dapatkan filenya atau file desainnya, kita perlu breakdown dulu analisa apa yang perlu dipakai gitu. Jadi karena sistemnya grid-based design, jadi kita perlu menentukan eh, seperti apa, apakah kontainer, apakah kolom, dan lain-lain. Jadi di sini saya buat semacam kayak guide-nya gitu, bahwa di sini ada beberapa guide yang dipakai gitu ya. Jadi mulai dari di sini ada 2 kolom gitu. Jadi di 2 kolom ini nanti ada 3 elemen di sebelah kanan gitu dan lain-lainnya gitu. Nah, ini sebenarnya yang lebih mudah ketika kita akan membangun website nantinya gitu. Nah, di sini kelihatan juga ada beberapa kolom, di sini juga sama gitu ya. Jadi perlu kita breakdown seperti itu dulu supaya pembuatan website kita jadi lebih mudah gitu ya. Nah, saya akan memberikan share mungkin langkah-langkahnya seperti apa tampilan dari site editor ya. Ini kadang dengan tampilan yang berbeda dari dashboard, ini kadang-kala menjadi momok buat teman-teman untuk ngulik gitu ya, karena memang tampilannya beda banget dan agak asing, bahkan tampilan page builder juga bisa dibilang nggak seperti ini gitu ya, jadi ya ada tampilan yang berbeda gitu. Tapi sebenarnya setelah kita tahu, lebih mudah untuk kita apa namanya ngulik lebih jauh site editor atau blog based theme, karena hampir semua blog based theme itu tampilannya seperti ini gitu ketika mereka coba kustomisasi gitu ya. Nah, kita bisa lihat atau halaman itu dari appearance yang sebelumnya ada customization di sini, ini berubah jadi editor gitu. Kalau kita klik, nah maka akan muncul beberapa pilihan ya. Yang pertama ada navigation, ini adalah menu-menunya yang ada di atas ini. Kemudian di sini stylenya, style book ini adalah guide yang akan kita pakai untuk styling untuk keseluruhan websitenya. Ini bagian ini cukup penting gitu ya. Nanti kita akan lihat. Nah, page ini halaman apa aja yang ada di dalam website. Ya. Terus kemudian template. Template ini semacam fondasi untuk kita membangun websitenya. Gitu. Jadi ada banyak di sini, ada archive gitu ya, ada apa namanya tampilan page dengan sidebar dan lain-lain, ada tampilan 404 dan lain-lain. Yang biasanya ini didapatkan dari Pro Themes ya atau Premium Themes, tapi ini didapatkan dengan gratis yang bisa kita langsung pakai gitu di eh, tema seperti 2024 gitu. Kita juga bisa bikin custom di sini. Jadi ada add new template, misalkan kita pengen bangun lagi dari nol gitu, pengen bikin template yang baru ya. Nah, kemudian ada namanya pattern. Pattern ini adalah section atau elemen-elemen halaman desain yang sudah jadi sebenarnya, yang bisa langsung kita pakai gitu. Jadi kita bisa ambil beberapa section dari sini sebenarnya gitu ya. Dan ini juga ada banyak banget. Ini cukup apa namanya? Cukup klik all pattern nanti akan keluar atau berdasarkan kategori-kategorinya. Di sini juga ada my pattern, sampel dari yang sudah saya buat sebelumnya gitu. Untuk halaman
website yang tadi saya bikin. Oke. Nah, mungkin untuk memulainya sebenarnya eh, untuk bikin website di site editor, yang pertama kita perlu lakukan adalah kita bikin halamannya dulu. Maka tadi yang saya sebut sebelumnya, kita perlu materi yang cukup, materi yang cukup baik, misalkan seperti sitemap ataupun desainnya, supaya kita bisa mulai buat website. Jadi kita buat page dulu, page yang baru gitu ya. Apapun itu, walaupun kosong nggak apa-apa, sebenarnya kita publish aja. Nah, sesudah kita publish, ini ada beberapa halaman, saya bikin contohnya 4. Kemudian kita set di reading, di setting ini static page-nya kita pilih dari keempat itu adalah home gitu. Jadi itu yang perlu kita atur dulu di awal gitu ya. Ini yang paling dasar. Terus kemudian baru kita masuk ke site editor gitu. Setelah semua dibuat, semua halaman ataupun beberapa halaman. Nah, baru kita mulai buatnya dengan mengatur navigasinya. Di sini ada 4 gitu ya. Kita bisa tambahkan juga gitu. Bisa kita edit, duplicate dan lain-lain untuk navigation ini gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita atur juga, dan ini tampilannya langsung live preview-nya langsung muncul gitu. Nah, kita balikin ini ke atas, teman-teman. Gitu ya. Kita juga bisa atur ini jadi semacam kayak drop down juga bisa. Ya, nah kayak gini. Tampilannya nanti seperti ini gitu. Jadi dia ada di halaman ini di halaman home ini, nanti diklik akan muncul drop down gitu ya. Oke, kita coba kembalikan lagi. Terus kemudian style ini yang cukup penting juga. Sebenarnya di sini sudah ada beberapa pilihan gitu ya. Ketika kita klik salah satunya, ini akan menyesuaikan dengan style yang dipilih gitu ya, mulai dari font, warna dan lain-lain gitu. Nah, tapi kita coba edit dari yang ada. Saya coba edit dari yang ada. Nah, ini sudah saya siapkan sebelumnya. Kita buat set di sini tipografinya ini eh, yang ada di sini kita buat dari custom font. Jadi kita bisa buat custom font di dalam sini gitu ya. Kita masukkan custom font. Cukup kita klik manage font. Nanti ada beberapa variasi font atau tipografi. Kita bisa upload file fontnya, atau kita bisa install gitu. Yang sebelumnya saya sudah akses Google Font, terus kemudian saya tambahkan ini ya, font ini plus Jakarta Sans gitu. Nanti di dalam sini tipografi ini kita bisa atur semua teks elemennya. Ini adalah plus Jakarta sampelnya ya. Terus kemudian ada links di sini, headings dan lain-lain, tampilannya juga sama. Jadi kita bisa atur semua, apakah mau pakai bold, semi bold gitu ya, medium, regular dan lain-lain gitu. Jadi pengaturan tipografi ada di sini. Nah, kemudian kita juga bisa atur color-nya gitu ya. Nah, itu yang sebelumnya saya sebut bahwa penting untuk kita punya fondasi dalam membuat website. Jadi dari sini kita bisa tahu warna apa yang dipakai gitu ya, warna apa yang dipakai di dalam desainnya. Lalu kita atur di dalam sini gitu. Kita juga bisa bikin custom untuk coloringnya kalau misalkan dibutuhkan gitu ya. Jadi cukup dari sini aja sih semua. Kita bisa edit style yang ada, palet yang ada gitu ya. Di sini juga cukup detail, mau dipakai untuk teks, background dan lain-lain gitu. Jadi cukup detail. Nah, terus kemudian kita juga bisa lihat di sini ada beberapa settingan yang misalkan akan kita pakai di dalam websitenya gitu ya. Nah, ini juga layout. Layout ini adalah bagian yang cukup penting juga, karena di dalam website itu ada sifatnya ya, konten-konten yang wide, konten yang eh, bisa dibilang itu agak sempit. Jadi khusus untuk teks-teks yang banyak itu
Saya sarankan sebenarnya bukan pakai apa namanya layout yang besar, tipe-tipe yang besar gitu ya. Jadi kalau di sini yang terlebar adalah 1120 pixel, yaitu lebarnya ini sebenarnya gitu ya. Jadi lebarnya ini adalah 1120 gitu. Tapi yang paling kecil 784 ini itu yang se selebar ini gitu. Jadi ini sebenarnya cukup baik kalau kita pakai untuk blog dan lain-lain, post news dan lain-lain ya. Jadi konten yang banyak teksnya kita bisa atur untuk lebar dimensi yang lebih pendek gitu ya. Nah, padding ini adalah bagian atas bawah antara konten dengan header dan footernya gitu. Di sini juga kita bisa atur padding yang dibutuhkan untuk kiri kanan supaya tampilannya lebih rapi, dan block spacing. Nah, ini juga cukup menarik. Block spacing ini adalah jarak di tiap elemen gitu. Jarak di tiap elemen antara elemen satu dengan yang lainnya. Kalau misalkan kita tes, ini kita hilangkan, maka bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi antara satu dan lainnya itu cukup rapat gitu. Tapi kalau kita ubah tadi jadi eh, kita coba reset di sini box basic. Nah, ini ada space di sini gitu ya. Space di tiap elemennya gitu. Jadi ketika visitor atau user baca website kita, konten di dalam website kita akan lebih nyaman gitu secara user experience ya. Terus kemudian juga kita bisa atur eh, elemen-elemen di dalam websitenya. Jadi misalkan di dalam page builder lain itu biasa disebut dengan widget. Beberapa website page builder lain juga ada yang menyebut dengan website elemen atau page builder elemen. Kalau di dalam site editor itu disebutnya blocks gitu ya. Blocks itu adalah widget di tiap elemen yang kita pakai. Jadi misalkan ini heading, ini adalah heading heading dari blocks heading dan lain-lain gitu. Nah, di sini kita bisa atur secara default berapa ukuran yang dipakai gitu ya. Kalau saya sendiri sebenarnya nggak terlalu banyak eh, untuk mengatur tipografi, terutama di bagian paragraf, karena biasanya bawaan itu sudah cukup bagus dan nyaman ketika orang baca gitu ya. Jadi biasanya saya cukup sering untuk adjust di bagian image, heading, dan lain-lain gitu. Kalau paragraf biasanya agak jarang gitu. Nah, di heading ini juga kita bisa atur warnanya apa secara default. Jadi ketika kita drag si blok heading tadi ke dalam websitenya, dalam tampilannya itu sudah secara default ukurannya seperti itu gitu ya. Kita bisa atur lebih jauh lagi di sini. Nah, ada lain-lain juga, misalkan image juga bisa kita atur gitu. Apakah mau bentuknya rounded atau eh, flat biasa gitu ya. Di sini ada juga ada border radiusnya, drop shadow dan lain-lain. Jadi ini tampilan default gitu. Nah, yang menarik lagi sebenarnya kalau misalkan teman-teman ada yang suka main CSS, di sini juga sudah ada kolom untuk additional CSS-nya ketika teman-teman drag eh, image, heading dan lain-lain masuk ke dalam websitenya gitu ya. Jadi sudah ada di sini. Oke. Nah, ini bagian yang sebenarnya cukup penting kita set di awal gitu ya. Ini sampel yang saya bikin juga. Jadi saya ubah jadi warna kuning. Tapi yang lainnya sebenarnya saya sudah cukup nyaman, jadi nggak terlalu banyak diubah gitu ya untuk tampilan buttonnya. Tapi customizasinya ini bisa kita jalankan itu secara maksimal di bagian ini gitu ya. Nah, kita juga bisa masukin additional CSS, dan memang sebenarnya eh, secara default drop apa namanya site editor ini eh, banyak memiliki, kalau saya bilang banyak memiliki standarisasi yang memang nggak banyak dikustomisasi gitu ya, nggak bisa kita custom lebih jauh lah gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita
bisa ulik CSS, sebenarnya kita bisa masukin eh, masukin customisasinya di dalam sini gitu, dalam CSS gitu ya, gitu. Karena dia menggunakan intrinsic design, jadi secara default sebenarnya eh, sudah diatur secara otomatis. Misalkan ini tampilan tampilan desktopnya, kalau misalkan kita ubah jadi tampilan mobile maka akan seperti ini gitu ya, gitu. Nah, ini beberapa memang perlu di-adjust gitu, tapi beberapa juga sebenarnya sudah cukup baik tampilannya. Kalau misalkan teman-teman yang senang customisasinya benar-benar advance, maka saya sarankan sebenarnya lebih banyak kita ngulik di additional CSS-nya. Jadi dimasukkan, misalkan ingin tampilannya agak beda ya, apa yang ada di desktop dengan di mobile gitu. Oke. Nah, jadi eh, kurang lebih ini untuk tampilan style book, dan ini cukup penting untuk kita kuasai ketika kita masuk ke site editor atau blog based themes. Nah, ini page-page yang bisa dilihat langsung, sebenarnya bisa kita lihat di sini. Karena ini masih kosong, jadi nggak ada yang muncul ya. Tapi kalau misalkan sudah kita buat, tampilannya akan langsung kelihatan seperti ini gitu. Jadi kita bisa lihat semua status dari halaman itu sendiri juga langsung dari halaman ini. Oke, ini adalah yang tadi saya sebut. Jadi template-template bawaannya. Oke, kita akan lihat gimana sih kalau misalkan ada di dalam em, editornya. Oke. Nah, walaupun sebenarnya bisa diedit dan bisa digunakan di dalam site editor, sebenarnya saya lebih menyarankan untuk kita bikin tampilan website itu di luar ya, di luar site editor gitu, supaya eh, lebih clean tampilannya dan juga nggak terganggu distraksi dengan adanya header ataupun footer dan lain-lain, panel dan lain-lain. Tapi kalau misalkan kita masuk ke site editornya langsung, akan muncul seperti ini gitu. Jadi lebih clean secara penggunaan, dan ini juga sebenarnya kalau teman-teman gunakan untuk kebutuhan profesional, misalkan masuk ke end user gitu ya, apa bikin website untuk end user, ini menurut saya lebih lebih mudah dari yang pernah saya jalankan ya, dari pengalaman saya. Kebanyakan end user itu memilih tampilan editor yang lebih simpel gitu. Jadi beberapa eh, mungkin bisa bilang klien saya di luar tempat kerja saya itu, ketika saya kasih website dengan tampilan page builder, mereka biasanya umumnya nggak disentuh gitu teman-teman, gitu. Jadi terlalu worry ya, banyak yang apa namanya, tampilannya ada widget eh, di kiri, ada widget-widgetnya, di kanan ada panel editornya. Biasanya mereka akan cenderung eh, apa ya, reluctant untuk ngeditnya gitu. Tapi kalau kita masuk site editor, ini bisa kita set, kita bikin clean tampilan editingnya. Jadi mereka hanya butuh klik-klik aja untuk edit gitu ya. Tapi kalau kita buat custom untuk kita sendiri, kita bisa buka di sini ada panel editornya gitu. Sekilas tampilannya memang simple gitu, tapi sebenarnya kalau kita eh, paham cara kerjanya, ini bisa digunakan dengan baik sih gitu. Jadi di sini juga ada dokumen overview-nya. Nah, ini salah satu yang menarik adalah kita bisa rename atau kita bisa kasih nama di tiap sectionnya. Jadi kita langsung tahu bagian mana yang eh, akan kita edit gitu ya. Jadi di sini kita bisa bikin nama yang baru gitu, misalkan introduction section misalkan seperti itu. Ini juga memudahkan. Jadi si end user kita bisa lebih mudah mencari section-section, dan ini juga salah satu tips dari saya ketika kita menggunakan blog editor, maka kita perlu gunakan fitur ini ketika sectionnya banyak gitu ya. Jadi sectionnya cukup banyak, dan umumnya kita akan lost gitu di bagian mana section
yang mana yang akan kita edit gitu. Jadi lebih baik ini kita coba rename di sini sehingga lebih mudah gitu ya. Nah, ini bisa kita grouping itu sesuai kebutuhan dan juga sebenarnya bisa kita lock. Nah, ini nanti eh, secara default ketika kita buka nantinya ini bagian ini nggak bisa nih kalau kita geser-geser dan lain-lain. Jadi hanya untuk edit aja gitu ya. Jadi nggak bisa tergeser-geser. Beda halnya sama misalkan yang ini gitu ya. Kita bisa geser ke bagian sini misalkan gitu loh. Atau malah keluar gitu ya. Jadi ini bisa kita geser-geser gitu. Tapi kalau misalkan kita lock, maka hal itu nggak akan terjadi gitu. Itu salah satu keunggulan yang saya lihat dari site editor gitu ya. Di sini kita buat hero bannernya. Jadi kita buat dari dua kolom, jadi kiri dan kanan. Nah, di bagian sini juga ada beberapa elemen seperti paragraf, grup. Grup ini karena di sini ada image dan di sini juga ada teks gitu. Jadi kita grup. eh, Terus kemudian ada button gitu ya. Sebenarnya cukup standar kalau misalkan kita banyak ulik, sebenarnya nggak jauh beda dengan page builder lainnya sebenarnya gitu. Hanya beda di tampilan aja di sini lebih clean ya, nggak ada yang lain-lain gitu. Nah, itu sekilas untuk tampilan ini. Jadi beberapa yang tadi saya bilang, kalau misalkan sectionnya cukup banyak, kita bisa gunakan grup gitu ya. Eh, Misalkan kita buat ada background di sini, kita bisa gunakan yang namanya cover gitu. Jadi ada di sini juga. Mungkin sebagai sampel saya bisa buat yang semacam ini. Jadi kalau misalkan teman-teman juga familiar dengan Notion, ini kita bisa shortcut eh, tarik si elemennya atau blocks-nya ini dari type ini gitu. Jadi kalau kita klik ini, terus kita bikin cover, ini langsung muncul. Terus kemudian kita gunakan media library yang ada ya. Terus kemudian langsung muncul paragraf di sini. Tapi kita coba buat pakai heading gitu ya. Sample text of CTA. Oke. Nah, ini nanti kalau misalkan kita mau buat full width, ini kita bisa pilih di bagian sini full width, maka secara otomatis akan melebar. Nah, ini yang tadi saya bilang, jadi secara defaultnya ini ada konten yang lebih rendah dimensinya ya, jadi lebarnya lebih rendah. Terus kemudian ada juga yang wide tadi, yang 1120 yang tadi kita set di awal sini dan juga ada eh, full width gitu ya. Nah, di cover ini sendiri biasanya ada overlay opacity-nya karena sudah ada warna bawaan, kita bisa hilangkan sehingga gambar yang di bawahnya lebih muncul gitu. Nah, juga kita bisa atur ini kontennya ada di sebelah mana. Jadi misalkan sampel teks ini ada di tengah, sebenarnya kita bisa atur lagi misalkan apakah dia mau di atas, di bawah dan lain-lain ya. Kalau misalkan kita ingin full screen, kita bisa klik ini, maka jadi full satu satu screen gitu ya. Nah, sisanya kita sebenarnya tinggal masukkan seperti yang tadi misalkan button gitu. Jadi tanpa harus kita cek yang lain. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini kita buat di tengah gitu ya. Kita bisa atur warnanya. Secara default tadi kita atur warna kuning, sudah diatur warna kuning, sekarang kita ganti jadi warna hitam misalkan. Teksnya kita ubah jadi warna putih gitu. Nah, ini tampilannya. Selain di bagian ini kita juga sebenarnya bisa
masukkan elemen lain. Jadi kalau misalkan sebelumnya saya buat dengan cara eh, manggil blocks-nya atau widgetnya dengan garis miring atau slash, kita bisa atur juga di sini sebenarnya gitu. Jadi kita drag seperti biasa gitu ya. Sorry, kayaknya. Nah, bagian sini, oke. Nah, ini langsung akan muncul. Terus kita tinggal pilih dari yang sudah ada gitu. Nah, ini sampelnya seperti ini gitu. Oke. Selain itu juga sebenarnya ada fitur-fitur lain yang bisa kita manfaatkan seperti namanya pattern. Jadi ini pattern yang saya buat gitu ya. Ini sudah jadi satu kesatuan kalau misalkan kita lihat ya. Jadi misalkan kita coba panggil dari yang lain, misalkan di blocks ataupun sebenarnya bisa kita lihat di sini nih. Oke, kita browse pattern. Terus di sini ada banyak pilihan nih. Yang tadi sebelumnya kita lihat di halaman slide editor. Nah, ini sampel yang lain yang saya buat, misalkan, nah ini sudah jadi gitu ya. Jadi ini udah ready untuk kita gunakan gitu. Jadi di beberapa elemen yang lain bisa kita gunakan. Nah, menariknya lagi, jadi ini udah di set namanya sync pattern, sync override pattern. Jadi kalau misalkan kita klik, sebenarnya elemennya nggak kelihatan yang apa gitu. Jadi hanya elemen-elemen tertentu yang ada di sini yang muncul gitu. Jadi nggak ada customisasi seperti misalkan di sini gitu ya. Jadi di sini kita hanya ganti image-nya gitu. Ini juga ganti teksnya, nggak ada customisasi gitu. Jadi kalau mau kita custom, kita mesti edit edit original gitu ya. Dan ini akan berlaku di eh, semua yang dipakai gitu, pattern yang dipakai dengan masternya ini. Jadi misalkan, sorry, ini kita pakai ke halaman lain, misalkan di sini kita coba duplicate. Jadi kita hanya ganti image-nya di sini misalkan. Nah, ini juga kita buat sampel title new 02. Misalkan seperti itu. Jadi di bagian ini nggak akan berubah gitu ya, kecuali kita ganti edit original, maka masternya akan muncul di bagian master ini. Nah, ini kita tinggal ubah stylingnya tadi ya. Yang sebelumnya teksnya misalkan warna hitam, kita ubah jadi warna ungu, misalkan seperti itu, biru. Kita juga bisa ubah tipenya dari sebelumnya medium, kita ubah jadi bold gitu. Sudah kita save, maka akan muncul perubahannya di bagian-bagian yang sudah kita terapkan tadi, pattern yang tadi ya gitu. Jadi akan muncul ini. Sebenarnya ini sama seperti fiturnya Figma juga sebenarnya yang namanya komponen gitu. Jadi kalau kita bikin komponen di Figma kurang lebih sama persis fungsi-fungsinya. Jadi hanya masternya aja yang kita ganti, nanti akan berubah semua gitu ya. Nah, jadi itu sekilas untuk bagian block editor dan site editor gitu ya. Mungkin kita coba wrap up sedikit dari yang ada gitu. Karena kalau misalkan kita ulik lebih jauh lagi itu akan cukup panjang ya. Jadi kita akan coba bahasnya dari sisi overview-nya aja dari site editor ini gitu. Eh, Mudah-mudahan ada beberapa yang bisa diambil. Nah, terakhir mungkin dari saya sebenarnya ada beberapa catatan. Jadi ketika kita menggunakan site editor, kita perlu menyiapkan materinya baik berupa sitemap ataupun desain gitu ya. Jadi kita punya
eh, punya panduannya ketika akan membangun website tersebut gitu. Jadi lebih terarah gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya praktek ini nggak hanya digunakan di site editor aja, tapi sebenarnya bisa kita terapkan di penggunaan website builder yang lain gitu. Jadi kalau misalkan ada teman-teman pakai website builder yang lain, sebenarnya ini juga cukup penting gitu ya. Perlu kita siapkan materinya. Terus kemudian kita perlu buat halaman dulu gitu. Jadi walaupun halamannya kosong, ini nggak apa-apa. Jadi kita cukup bikin aja berdasarkan sitemap atau desainnya. Kemudian kita juga perlu mengatur homepage-nya di bagian mana yang tadi eh, sudah kita atur di bagian settings dan reading. Terus di site editor itu sendiri ada beberapa hal yang perlu kita eh, highlight. Jadi yang pertama adalah kita buat style book-nya yang tadi, yang untuk styling-stylingnya. Terus kemudian juga kita buat header dan footer yang sesuai. Baru terakhir kita mulai tampilan website. Nah, tadi ada catatan juga bahwa ketika websitenya ada banyak section di dalam satu website, halaman website, maka usahakan gunakan yang namanya group atau cover gitu ya. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada dari Mas Andi ada tambahan atau dari teman-teman silakan ya. Ya. Siap. Terima kasih Mas Rio sudah berbagi pengalaman dan ilmunya apa eh, selama ini karena menggunakan set editor juga juga eh, untuk mensimplify proses pembuatan website ini. Nah, mungkin sebelum kita tanya jawab, ini udah ada Mas Ghazali yang tanya jawab, yang apa bertanya. Tapi sebelum kita tanya jawab, kita mungkin boleh foto dulu ya, foto dulu untuk kita bisa mengabadikan momen ini. Boleh kita on cam semua, teman-teman? On cam nanti kita akan foto bersama. Halo Mas Robi, halo Mas Indra, halo Mas Rahmat. Boleh yang lain juga ikut on cam? Halo Mas Nafis, Mas Nahid, Mas Ghazali, halo Mas Dani, halo Mas Erik, halo Mas Nudin, halo Mas Cius. Oke, kita ambil foto dulu ya. Boleh kasih senyumannya? Senyum dikit. Siap. Terima kasih. Oke, kita langsung masuk ke sesi Q&A ya. Teman-teman di sini nanti bisa raise hand atau mungkin ngetik ngetik pertanyaan di kolom chat, nanti akan saya bantu bacakan. Ini sudah ada dari Mas Ghazali. Izin bertanya Mas Rio, bisa tidak ya di set editor ini kita bikin dua header dan dua footer berbeda di halaman tertentu? Kalau bisa kira-kira caranya bagaimana ya? Monggo Mas Rio minta bantuan untuk menjawab. Ya, sebenarnya bisa banget eh, Mas Ghazali. Jadi kita sebenarnya bisa atur itu di halaman site editor. Sebentar ya, saya coba cek lagi. Oke, mungkin saya izin share screen lagi ya. Silakan. Ya, nah ini tampilannya ketika kita mau bikin header ataupun footer tambahan gitu. Jadi misalkan kita lagi proses staging gitu ya. Proses staging biasanya kan ada header, footer ataupun kebutuhan-kebutuhan tertentu, misalkan ada event dan lain-lain yang memang ada halaman-halaman yang belum bisa ditampilkan gitu ya. Nah, kita bisa buat dari sini header. Nah, kita bisa buat add new pattern. Jadi kita aksesnya dari, bentar ya, saya save dulu.
dari halaman ini nih, site editor. Terus kemudian kita eh, cek sorry, di pattern. Setelah itu kita pilih header. Nah, ini jumlahnya hanya satu nih. Kalau misalkan kita mau buat, juga bisa dari sini, dari add new pattern, atau kita bisa duplicate gitu. Jadi misalkan namanya header copy ya, katakanlah seperti itu. Kita tinggal duplicate, nanti header copy ini muncul, kita tinggal ubah nih. Nah, di sini ada susunannya. Jadi di sini ada row pertama di bagian logonya, terus kemudian menu, ini dan yang bagian ketiga gitu ya. Kita bisa atur ini, misalkan tuker jadi seperti ini, kita save gitu. Nah, sekarang jadi headernya ada dua gitu ya, jumlahnya juga ada dua gitu sih. Mudah-mudahan menjawab. Yes. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan. Ah, dari Mas Ghazali kira-kira kalau boleh apa kalau emang ada pertanyaan yang tambahan boleh nambahin langsung Mas ya. Nah, sambil saya bacakan pertanyaan yang lain untuk Mas Rio. Ya. Mas Rio ini ada juga dari Mas Agus. Apakah kita bisa buat kelompok pos berdasarkan kategori atau tag? Kalau bisa, bagaimana cara membuat slider post tersebut menjadi slider? Gimana, Mas? Apakah kita bisa membuat kelompok pos berdasarkan kategori ataupun tag? Dan bagaimana cara membuat slider post menjadi sebuah slider yang kayak di itu Mas, di homepage Oke, itu. slider ya. Iya, slider. Slider post. Nah, di dalam website bawaan ini default blog itu sebenarnya nggak ada fitur slider. Setahu saya nggak ada fitur Hmm. slider gitu. Jadi eh, ada yang bisa kita lakukan, yaitu kita tambahkan add-ons gitu. Biasanya add-ons kita tambahkan misalkan kayak fitur cadence gitu ya, cadence block ataupun get with blocks. Itu biasanya ada fitur gitu. Fitur untuk slider dan bahkan slidernya itu bisa di custom jadi misalkan untuk tampilan post dan lain-lain gitu. Jadi kalau bawaan ini sebenarnya nggak ada, tapi teman-teman tinggal cari dari beberapa di sini sih, gitu. Dari beberapa add-ons yang ada gitu ya, gitu. Dan ini Hmm. juga sebenarnya bisa dibilang hampir semuanya punya free version gitu. Jadi kita nggak harus mesti beli beli yang premium. Kalau misalkan free itu sudah mencukupi, kenapa nggak sebenarnya gitu. Dan menariknya juga ini bisa dipadu-padankan dengan add-ons lain. Jadi misalkan kita pakai MaxiBlocks di sini, dia punya range yang banyak ya untuk widget-widgetnya. Nanti kita tambahkan pakai yang lain itu bisa gitu. Sebenarnya Kalau dari secara pengalamannya perform, Mas Rio, rekomendasinya pakai apa Mas? Kalau kita bisa mau kalau buat slider nih. aku sendiri kalau buat slider sebenarnya pakai Getwidth gitu. Tapi Oh. banyak orang pakai Cadence gitu. Itu yang umum. Yang umum biasanya Cadence ini. Itu Hmm. sih. Mungkin Siap. ada lagi yang mau Oke, bertanya ya. pertanyaan berikutnya Mas Rio dari Mas Raesa ini. Bisa nggak layout yang sudah ada di Figma tadi diimport langsung ke WordPress-nya? Nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Tetap kita sebenarnya sama seperti page builder lain, kita perlu ekspor gitu. Sebenarnya ada pluginnya yang khusus untuk ekspor Figma ke Gutenberg. Itu ada. eh, tapi menurut saya selama nggak terlalu butuh-butuh banget sebenarnya kita pakai cara ya biasa aja sih sebenarnya manual gitu. Tapi kalau misalkan benar-benar dibutuhkan gitu, ada ada pluginnya ya yang saya tahu gitu. Ada. Saya lupa namanya apa kalau nggak salah eh W Design Kit kalau nggak salah, W Design Kit gitu. Itu Oke. mungkin eh rekomendasi dari saya. Oke, Oke. teman-teman juga bisa resen ya. Nanti akan dibukakan apa untuk di-unmute sama operator supaya nanti kita bisa diskusinya bisa semakin ramai nih. Kayak gitu. Oke, Oke. pertanyaan berikutnya Mas Rio. Mas, Ya. blog editor bisa nggak nambahin custom class di elemen gitu?
custom class bisa, Mas. Jadi caranya kita misalkan edit page. Nah, di edit page ini nanti kan masuk ke editor ya. Editor kita tinggal pilih elemen yang mau kita custom, misalkan di bagian ini nih. Kita klik di bagian ini, terus kita buat additional class-nya di sini, gitu. Khusus untuk bagian ini aja, gitu. Jadi misalkan namanya headline custom. Nah, nanti kalau sudah kita save, kita bisa atur misalkan di halaman ini, sorry, di halaman site editornya, nanti tinggal kita cek di style di bagian additional CSS, gitu. Atau di bagian sini. Sini ada juga nih additional CSS. Mana aja dipilih, kita nanti bisa masukkan yang tadi udah kita bikin, misalkan headline custom, kalau nggak salah begitu ya. Nanti tinggal kita atur, misalkan yang tadi colornya kita buat warna merah gitu. Jadi langsung muncul, langsung kelihatan gitu. Atau kita mau ubah yang lain juga bisa gitu ya. Jadi ini hanya sampel. Itu semoga menjawab ya, Mas ya. Dan oh iya, saya sarankan juga kalau misalkan mau bener-bener apa pakai Gutenberg ataupun block editor ini secara advance atau benar-benar ingin dipakai untuk eh, project-project tertentu, itu bisa kita pakai kelas-kelas tertentu, dan saya justru menganjurkan sih gitu kita pakai custom CSS gitu supaya tampilannya lebih indah lah ya, kurang lebih begitu. Ada lagi mungkin pertanyaannya? Oke, supaya diskusinya rame nih, boleh nih yang mau tanya bisa raise hand untuk kita ngobrol langsung nih session sama Mas Rio. Mumpung Oh ada iya, waktunya nih, kita bisa sambil belajar bareng sini. sambil nunggu saya juga akan share ini hasil page speednya. Tadi barusan saya cek dari yang udah ada ya. Boleh teman-teman. Nah, ini tampilan yang belum di tweak gitu ya dari sisi casing dan lain-lain. Jadi secara default tampilan mobilenya udah cukup tinggi, tampilan desktopnya juga tinggi banget gitu ya. Dan ini pakai shared hosting dari Jagoan Hosting itu dengan nama plannya Superstar gitu. Jadi cukup dari itu aja ini udah punya performa yang menurut saya sangat bagus gitu loh, gitu. Jadi kita bisa coba eksperimen dengan site editor website yang akan kita bikin gitu ya. Nanti kita coba cek secara performance-nya gimana gitu. Walaupun beberapa ada rekomendasi-rekomendasi yang masih bisa kita tweak lagi gitu, kita adjust lagi. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau tanya dulu mungkin, silakan. Oke Mas Rio, ini ada yang mau masuk juga. Nah ini pertanyaannya mewakili saya kayaknya ini. Yang mana Ini tuh dari, Mas? dari Pak Yusuf, Mas Yusuf bahwa eh, apa sih perbedaannya apa ya builder dari WordPress sama builder seperti Elementor? Apakah ada keunggulan tertentu yang membuat salah satunya lebih baik daripada yang lain, Mas? Kalau dari pengalaman saya dulu kan kemarin saya juga pakai Beaver, Mas Rio. Pakai Saya apa? pakai Beaver Builder. Oh, Beaver ya ya. Nah, dari Betul. Beaver Builder saya pindah ke Elementor karena saya nyoba fitur namanya PHP X-Ray di Jagoan Hosting itu. Di PHP X-Ray itu kita bisa lihat perbandingan penggunaan resource-nya, di mana Elementor itu lebih hemat resource sih dibandingkan Beaver. Tapi itu dari perbandingan Beaver sama Elementor, Mas ya. Kalau dari pertanyaan Pak Yusuf ini adalah Elementor sama buildernya editor tadi itu seberapa impact, Mas? Mas Rio, monggo. Ya, kalau kita lihat tadi dari sisi performanya gitu ya, ini sebenarnya cukup jauh hasilnya ya. Jadi kalau bisa dibilang tanda kutip bloat itu nggak terlalu banyak gitu dibandingkan page builder yang lain gitu ya. Secara hasil rendernya, render dari website codingan websitenya.
Itu yang pertama mungkin ya. Terus kemudian kalau keunggulan yang lain tentu secara resource nggak terlalu butuh yang besar, Mas. Karena sebenarnya itu udah bawaannya WordPress. Jadi kalau kita eh, selama server kita ataupun hosting kita sanggup untuk menginstal eh, website WordPress, itu sebenarnya udah berjalan gitu tanpa perlu kita apa namanya resource yang cukup tinggi. Jadi sebenarnya standar standar requirement yang dibutuhkan spek yang dibutuhkan sama website WordPress itu sebenarnya udah bisa jalan gitu ya untuk apa namanya untuk menjalankan blog editor. Sebenarnya itu sih, dan terutama ya tadi yang saya highlight bahwa untuk penggunaannya end user gitu itu jauh lebih lebih ramah gitu buat mereka gitu. Karena beberapa orang yang saya tanya gitu, mulai dari teman-teman bahkan dari klien-klien, umumnya eh, mereka nggak terlalu ya apa ya nggak terlalu familiar dan nggak terlalu suka gitu dengan tampilan ketika kita edit itu munculnya tampilan yang lumayan kompleks buat mereka gitu, kecuali memang eh, website tersebut memang untuk kita gitu, kebutuhan kita ataupun perusahaan kita sendiri, dan kita punya resource-nya untuk ngeditnya, maka menurut saya eh, hal-hal kayak gitu nggak ada masalah sih. Ataupun end usernya nggak masalah pakai itu juga nggak apa-apa, tapi umumnya yang saya temuin seperti itu gitu. Gitu. Siap. Nanti mungkin Pak Yusuf bisa coba anu sih bandingkan nanti dengan fitur namanya PHP Extreme. Jadi dari PHP Extreme nanti kita bisa lihat performa ketika menggunakan builder lain gimana, ketika pakai builder bawaannya WordPress gimana. Nanti bisa Apa Mas kelihatan namanya? langsung juga apa penggunaan memorinya berapa kayak gitu. Cuma Apa saya Mas dulu tadi? pernah Tadi? nyobanya itu sih Beaver sama Elementor, tapi nanti bisa dicoba lagi sama Pak Yusuf. Sorry Mas Andi, mungkin bisa diulang tadi nama websitenya apa Mas? Nama fiturnya nanti PHP X-Ray. BHP X-Ray. Ya, itu ada di cPanel-nya hosting. Nanti bisa digunakan untuk melihat performa website ketika pakai builder sama nggak pakai builder. Misal dengan komponen yang sama, sama-sama Mhm. apa halamannya hampir sama persis, tapi nanti bisa di-compare penggunaan memorinya berapa. Karena kalau kita akses kan kita kadang kita nggak kerasa Mas Rio ya. Tapi nanti kalau secara Ya. PHP X-Ray nanti bisa kelihatan memorinya secara detail ya gitu. Gitu Pak Bidin. Monggo kalau memang ada pertanyaan tambahan bisa menambahkan di bawah. Pertanyaan berikutnya Mas Rio, Eh, apakah dynamic content support dengan set editor ini, apakah dynamic content support dengan set editor seperti penambahan konten post seperti ACF? Wah, ini saya baca dari Mas Rio juga nih harusan. Ya, itu bisa bisa banget. Jadi misalkan kita set ya. Saya lupa untuk ACF-nya secara detail gitu. Tapi seingat saya eh, dia punya fitur sendiri untuk custom custom field gitu. Jadi kita bisa bikin tanpa plugin sebenarnya. Cuman saya nggak terlalu familiar dengan pembuatannya. Jadi namanya eh, Binding API gitu. Binding API itu fiturnya Gutenberg juga site editor. Jadi kita bisa bikin custom field di dalam di dalam website kita gitu tanpa pakai plugin gitu. Tapi kalau misalkan pakai plugin ACF gitu ya, sebenarnya kita bisa tambahkan yang namanya generate blocks gitu. Jadi pakai generate blocks, mungkin saya share di sini juga gitu ya. Nah, kalau pakai generate blocks ini sebenarnya kita bisa tambahkan headline gitu ya. Nanti kita buat itu jadi dinamis gitu. Nanti kita tinggal eh, buat tampilan template-nya seperti apa gitu, template halamannya. Jadi misalkan di bagian sini nih, saya mungkin ambil contoh satu dari single post ya. Nah, di halaman ini
ini sebenarnya secara otomatis bisa kita eh, atur dari sini gitu. Gitu. Jadi diatur dari sini apa namanya title-nya gitu ya, terus post-nya dan lain-lain gitu. Nah, tapi kalau misalkan ada generate blocks, kita bisa masukkan headline ini nanti kita sesuaikan dengan custom field yang diinginkan gitu. Jadi tinggal kita misalkan di sini sampelnya ya. Jadi kita masukin di sini nanti ada pilihan di sini heading dari si generate blocks tadi. Tinggal kita masukin dan kita nanti sesuaiin itu mau masuk di custom field yang mana gitu. Jadi itu possible. Iya, ada yang lain mungkin yang ingin ditanyakan. Oke, ini pertanyaan dari ada lagi Mas Rio, Mas dari Mas Robi sama Mas Indra nih. Pertanyaannya, eh, ketika kita nanti udah buat dari set editor tadi, kita perlu nggak Mas, apa ya, testing di beberapa device untuk ngetes responsifnya itu di tablet tampilannya gimana, di mobil tampilannya gimana? Masih masih perlu nggak Mas? Atau kita langsung pasrahin aja ke set editornya? Ya, menurut saya tetap perlu ya, karena kadang kan yang kita buat di dalam desktop ini mungkin elemennya nggak sesuai gitu. Misalkan dari yang kita bikin eh, dari sini ya, misalkan kita buat ini menggunakan kolom gitu. Ternyata kolom ini nggak sesuai, malah lebih cocoknya kita pakai yang namanya row gitu. Itu sebenarnya perlu perlu kita apa namanya? Perlu kita cek-cek lagi gitu. Jadi gunanya supaya kita bisa lebih akurat ya website yang akan kita bikin gitu. Dan menurut saya kalau perlu tambahkan CSS, kenapa enggak sih sebenarnya? Karena memang fungsinya CSS ya untuk itu gitu, untuk memperindah tampilan sesuai gitu. Jangan jadi sebisa mungkin kita sendiri sebagai misalkan katakanlah web developer malah anti dengan namanya custom CSS gitu, gitu sih. Jadi ada banyak banget fiturnya, jadi kita bisa tambahkan yang lain ya. Kalau misalkan dibutuhkan tadi kan. Tapi kalau nggak dibutuhkan sebenarnya untuk tampilan yang biasa juga nggak masalah gitu ya. Selama Hmm. pengen yang akurat banget, ya itu sebaiknya ditambahkan gitu. Oke, berarti Dan tipsnya dari Mas Rio menambahkan tambahan Mas ya, additional CSS itu ya, untuk ya memastikan tampilannya bagus di beberapa device gitu ya. betul. Tapi itu sebenarnya opsional Mas, karena yang tadi pun sebenarnya ini nggak ada tambahan CSS-nya ya sebenarnya secara apa namanya secara eh, esensinya sih, esensialnya nggak ada gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini kan ini udah cukup menurut saya gitu. Jadi nggak perlu ditambahkan gitu. Mungkin ada yang beberapa perlu dirapikan lagi, cuman menurut saya sih udah cukup gitu secara tampilan ya gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke. Siap. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri karena jam sudah menunjukkan agak malam nih. Oke, sambil mungkin menunggu pertanyaan lagi, mungkin bisa em, minta bantuan nih untuk kita ngisi kuesioner lagi untuk kita bisa nanti misal kita membuat event sama Mas Rio sama teman-teman WordPress yang lain, kita bisa nunjukin apa, tentuin temanya, kira-kira tema apa sih yang bisa kita hadirkan supaya untuk membantu teman-teman di sini untuk lebih apa ya, lebih expert lagi lah dalam mengelola websitenya kayak gitu. Boleh dibantu untuk nampilin poolingnya? Oke, mohon sambil diisi ya, sambil mohon bantuannya untuk mengisi feedback form supaya nanti kita bisa nentuin tema berikutnya. Misal kita minta Mas Rio untuk ngisi lagi nih, Mas Rio, kita butuh materi ini nih. Iya, mungkin nanti Nah, bisa kita sesuaiin Mas Andi. Kalau misalkan ada teman-teman mungkin ya, mungkin misalkan kayak sampelnya
butuh, kalau misalkan kita usaha di website development gitu, nanti handover-nya gimana gitu ya, terus apa yang perlu Oh, kita siapkan gitu, itu menarik juga sih. oh iya, proses handover ke pelanggannya ya. Prosesnya seperti apa yang perlu kita siapkan baik di Betul Mas websitenya Rio. ataupun yang lain gitu ya. Karena akan jadi masalah sih ketika misal besok terjadi terus nggak bisa di-maintain juga oleh kliennya. Atau Ya, ya, kliennya juga nggak bisa apa, mengutilize websitenya itu sendiri. Kayak ya, gitu. setuju, Mas. Oke Mas Ya. Rio, tambah sama tambahan pertanyaan nih dari Mas Rahmat. Mas, headernya apakah bisa sticky? Oh iya, ya. Di bagian itu sebenarnya bisa. Jadi kayak misalkan kita sampelnya tadi di site editor gitu ya. Terus masuk ke bagian eh, ini, misalkan kita masukkan ini, eh, ada kontennya, sorry, kita mesti edit ya, nanti tampilannya seperti ini. Nanti kita atur di bagian position sticky gitu. Nanti ini bisa sticky gitu. Saya udah lama nggak coba yang bagian sticky ini, tapi seharusnya bisa ya teman-teman ya gitu. Oke, pertanyaan terakhir sendiri nih Mas Rio. Mas, CSS framework apa yang paling cocok untuk blog ini? Apakah ACSS atau Core Framework? Tanyaan Nah, terakhir ini teman-teman ya. jadi sebenarnya ada banyak macam. Kalau ACSS nggak bisa karena ACSS itu dia seingat saya eh, dedicated di page builder lain gitu ya. Tapi ada beberapa yang bisa dipakai kayak sebenarnya kompetitor dari ACSS yaitu Core Framework itu bisa dipakai di Gutenberg. Terus kemudian juga ada yang namanya apa ya? Dia Tailwind, base-nya dari Tailwind itu juga bisa dipakai di sini. Atau misalkan mau custom, teman-teman custom websitenya CSS-nya dengan feel yang kayak page builder banget, itu bisa pakai micro themer gitu. Micro themer atau SiteGround CSS seingat saya gitu loh. Jadi nanti tampilannya kayak benar-benar page builder gitu. Nanti tinggal kita setelah kita gunakan, misalkan pakai dua itu ya tadi, SiteGround CSS kalau nggak salah, SiteGround CSS, kemudian juga dengan atau microthemer, nah, atau CSS Zero. Nanti apa yang sudah di generate CSS-nya kita masukkan ke dalam custom CSS, plugin tadi itu bisa di uninstall gitu. Jadi nggak perlu pakai lagi gitu. Jadi hasilnya lebih clean gitu ya. Kayak misalkan kita udah semua kita masukkan ke dalam custom ini. Jadi tetap pluginnya, secara plugin ini benar-benar apa namanya, minim gitu penggunaan pluginnya gitu. Nah itu juga nanti mempengaruhi di page speed-nya gitu sih. Jadi ada banyak tadi yang kalau saya bisa sebut tadi ada Tailwind tadi, base-nya Tailwind, kebetulan itu juga developernya orang Indonesia, eh, cuman saya lupa namanya gitu ya. Tailwind, kemudian juga eh, tadi ada Core Framework. Core Framework itu bisa digunakan di Gutenberg. Terus kemudian ada yang namanya Microthemer, CSS Zero, ataupun SiteGround CSS. Nah itu yang jadi rekomendasi saya, terutama Microthemer ya, karena dia benar-benar punya deep integration dengan block editor gitu. Jadi feel-nya benar-benar beda gitu. Itu dari saya sih. Oke. Oke. Mohon bantuan untuk mengisi feedback formnya ya, supaya nanti kita bisa menyusun acara berikutnya sama Mas Rio dan eh, juga teman-teman bisa subscribe di bbblogs.id. Misal nanti kita ada fitur email subscription yang nanti teman-teman bisa dapatkan informasi terkait apa sih kegiatan-kegiatan blogs Indonesia dan bagaimana nanti mungkin tips trik dari Mas Rio ya untuk mengonlinekan website ataupun teman-teman dari blog Indonesia juga dan juga bisa mampir ke websitenya Jagoan Hosting ataupun follow sosial media kami di jagoanhosting.com kayak gitu.
Dan juga nanti mungkin sekitar tengah bulan nanti akan ada dukungan dari Jagoan Hosting untuk teman-teman yang ada di blog Indonesia. Nanti Mas Rio mungkin bisa woro-woro di grupnya. Tapi nanti masih pertengahan bulan, jadi nanti kita akan bikin surprise untuk teman-teman blogs di sana. Kayak gitu. Untuk feedback formnya telah muncul di layarnya teman-teman ya. Mohon bantuan untuk mengisinya. Kayak gitu. Kalau dari Mas Rio, biasanya untuk apa eh, delivery ke pelanggan gitu, biasanya presentasinya pakai pakai apa Mas? Pakai langsung apa demonya ini atau ada tambahan tools lain selain kayak tadi itu untuk saat handovernya itu Mas? Oke, kalau handover sebenarnya langsung sih biasanya kita presentasiin caranya gitu ya. Tapi Hmm, sebelumnya sudah kita set dulu gitu. Jadi kita set dulu benar-benar kita buat em, mereka siap untuk eh, ngebangun websitenya, ngedit websitenya gitu, ngedit konten gitu sih. Jadi udah kita siapkan dulu. Jadi benar-benar tampilannya sangat bersih lah di depan mereka gitu. Nggak ada lagi panel-panel editor dan lain-lain gitu. Jadi benar-benar clean gitu. oke. Gitu. Oke, kayaknya waktu sudah semakin malam dan eh, kita juga membutuhkan waktu untuk istirahat. Jadi saya mewakili tim Jagoan Hosting. Terima kasih banyak buat Mas Rio untuk berbagi ilmunya dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang telah hadir di sini. Antusiasmenya sangat-sangat tinggi. Jadi nanti mungkin kita bisa ketemu di event berikutnya. Saya mewakili tim Jagoan Hosting banyaknya terima kasih, matur suwun dan akhir kata saya undur diri. Nanti akan nanti mungkin kita bisa ketemu lagi di event berikutnya. Sampai jumpa.